Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di Sokotek. Dan kali ini kita masuk di seperti biasa segmen Tech News. Dan di episode kali ini kita akan membahas SoC yang akan segera hadir untuk smartphone, baik itu dari Qualcomm, Samsung maupun MediaTek. Nah, kalau penasaran wes, langsung aja seperti biasa masuk ke videonya. Oke, yang pertama kita bahas di sini adalah SoC baru dari Samsung. Kita tahu bahwasanya SoC yang paling tinggi di Samsung adalah Exynos 2200 yang kerjasama dengan AMD untuk GPU-nya. Yang Exynos 2200 ini dipakai di Samsung Galaxy S23 FE. Nah, kabarnya di tahun 2023 ini Samsung itu tidak mengeluarkan versi Exynos selanjutnya, yang dikabarkan namanya adalah Exynos 2400. Nah, jadi Exynos 2400 ini yang kabarnya akan dikeluarkan di akhir tahun 2023 ini ternyata kemungkinan besar akan dikeluarkan di tahun 2024. Jadi di tahun 2023 ini Samsung resmi tidak mengeluarkan SoC lagi. Nah, kabar ini dari WCCF Tech, di mana di situ juga ada bocoran mengenai spesifikasi daripada Exynos 2400. Jadi dikabarkan di sini Exynos 2400 ini akan tetap bekerjasama dengan AMD, yang semula juga sudah ada muncul kabar mengenai bahwasanya Samsung akan mengakhiri kerjasama dengan AMD. Tapi kemudian kabar-kabar burung tersebut, kabar-kabar hoax tersebut tentang kerjasama Samsung dan juga AMD dibantah lagi oleh kabar yang lebih baru yang menyatakan bahwasanya Samsung akan terus berlanjut untuk bekerjasama dengan AMD. Nah, kita bahas Exynos 2400 di sini. Untuk spesifikasinya, fabrikasi yang dipakai itu adalah 4 nanometer LPP+. Nah, LPP sendiri itu udah low power plus singkatannya. Kepanjangannya low power plus. Ditambah ada plus lagi. Nah, fabrikasi yang ada plusnya ini adalah pembaruan dari 4 nanometer LPP yang biasa yang dipakai di Tensor G3 atau SoC yang dipakai di Google Pixel 8 yang kemarin juga baru rilis. Kemudian untuk GPU-nya, ya di sini lagi-lagi Samsung bekerjasama dengan AMD yang mengeluarkan Xclip 940, yang dimana dia sudah menggunakan arsitektur RDNA 3, yang berarti GPU dari Exynos 2400 ini akan support ray tracing, termasuk global illuminance, reflection, dan juga shadow rendering. Exynos 2400 ini sendiri menjanjikan 70% improvement performanya dibandingkan dengan Exynos 2200. Jadi kemungkinan Exynos 2400 ini akan menjadi pesaing SoC yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, SoC selanjutnya yang menjadi pesaing dari Exynos 2400 yaitu Dimensity 9300 dari MediaTek. Kabarnya SoC ini akan rilis di bulan depan, teman-teman. Jadi kita tunggu aja. Dan untuk spesifikasinya, kalau teman-teman lihat di sini, untuk Dimensity 9300 ini klasternya atau susunan konfigurasi core yang dipakai di dalamnya itu lumayan unik. Kalau biasanya SoC high-end itu cuman menggunakan satu buah Cortex X4 sebagai performance core. Nah, di Dimensity 9300 ini bukan cuma satu, dia menggunakan 4 buah Cortex X4 sekaligus. Jadi klasternya itu dibagi satu Cortex X4 yang paling kenceng, kemudian ada 3 buah lagi Cortex X4 dan 4 buah untuk Cortex A720. Yang berarti di sini nggak ada yang namanya Cortex A520 yang terkenal sebagai pengatur efisiensi core. Nah, karena susunan klaster ini diprediksi bahwasanya Dimensity 9300 ini memiliki performa yang lebih kenceng dibandingkan nanti Snapdragon 8 Gen 3 yang akan kita bahas, tapi power efisiensinya lebih rendah. Kemudian untuk GPU-nya, Dimensity 9300 ini menggunakan Immortalis G720 MC12 yang memiliki 12 core GPU. Nah, dengan klaster yang seperti ini diharapkan Dimensity 9300 ini menjadi pesaing yang kejam untuk SoC dari Qualcomm yang biasanya dia memiliki performa paling tinggi itu. Nah, SoC yang akan kita bahas selanjutnya adalah SoC dari Qualcomm ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Snapdragon 8 Gen 3. Oke, SoC ini banyak banget diomongin karena ya emang ini adalah SoC high end.
Dan Snapdragon 8 Gen 3 ini kabar terbarunya itu akan dirilis di tanggal 24 sampai tanggal 26 Oktober mendatang. Yang dimana pada tanggal tersebut adalah event daripada Snapdragon Summit. Ya, kita tunggu aja Snapdragon Summit dan ya tentunya adalah si Snapdragon 8 Gen 3-nya. Dan kabar terbaru dari Snapdragon 8 Gen 3 ini dikabarkan akan memiliki 30% lebih bagus untuk power efisiensi dibandingkan dengan Bionic A17 Pro yang kemarin dipakai di iPhone 15 Pro Max. Jadi untuk power efisiensinya kabarnya akan lebih bagus Snapdragon 8 Gen 3. Ya, kita lihat aja nanti gimana yang sebenarnya. Nah, performa ini didapatkan dari susunan klaster yang ada pada Snapdragon 8 Gen 3. Kabarnya, ini masih kabarnya, susunan klasternya itu menggunakan 1+5+2, dimana satu core sebagai prime core yang menggunakan Cortex X4, kemudian ada 5 Cortex A720 dan 2 Cortex A520. Seperti biasa, Cortex A520 adalah sebagai efisiensi, sedangkan untuk Cortex A720 sebagai performance core, dan yang paling tinggi Cortex X4 itu biasanya dipakai yang untuk paling tingginya lagi lah. Kemudian untuk GPU-nya menggunakan Adreno 750 dan teknologi fabrikasi yang digunakan di sini itu menggunakan teknologi fabrikasi dari TSMC yaitu N4P, yang dimana dia lebih satu tingkat di bawah daripada A17 Pro yang menggunakan 3 nanometer miliknya TSMC juga. Jadi seharusnya secara performa itu masih menang A17 Pro. Cuman kalau masalah efisiensi yang sudah ada klaimnya di sini, bocoran klaim menyebutkan bahwasanya Snapdragon 8 Gen 3 ini memiliki power efisiensi 30% lebih bagus. Ya, kita lihat aja lah nanti gimana performa dan juga power efisiensi dari Snapdragon 8 Gen 3 dan juga gimana performanya daripada si MediaTek Dimensity 9300 dan Exynos 2400 yang sudah kita bahas. Apakah ketiga SoC ini menjadi SoC yang paling yahut untuk tahun 2024 mendatang? Pokoknya di tahun 2024 mendatang ini bakal banyak pertarungan SoC baru, SoC dari Qualcomm, MediaTek maupun Samsung, dan juga ada pertarungan di Indonesia yang paling sengit yaitu pertarungan Pilpres. Waduh. Oke, jadi itu adalah update terbaru mengenai SoC dari masing-masing brand yang udah kita bahas, dari Samsung, MediaTek dan juga Qualcomm. Gimana menurut kalian mengenai kabar terbaru dari SoC high-end mereka ini? Apakah nanti kedepannya akan mendapatkan sebuah smartphone Android? Ya, karena SoC ini biasa dipakai untuk Android, yang bisa juga dimainkan game-game AAA. Ya, kita tunggu aja, karena salah satunya bisa support ray tracing tuh si Exynos 2400. Masa sih nggak bisa menjalankan AAA game? Mudah-mudahan bisa lah. Terima kasih udah menonton video sampai menit ini, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Sokutek agar kalian nggak ketinggalan informasi terbaru seputar teknologi. Oke, see you in the next video teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan sehat, dadah, bye bye.